Selamat pagi menjelang siang semuanya. Sebelumnya mungkin kalian belum tahu ya saya pernah masuk kelas ini tapi belum berkenalan ya waktu itu ya. Jadi mungkin saya berkenalan dulu deh. Perkenalkan, nama saya Sri Santi. Kalian bisa panggil saya Mbak Santi atau Mbak Santi. Siapa diulangi namanya? Kalian kalau misalnya ketemu Mbak Santi itu jangan lupa nyapa ya. Jadi saya adalah salah satu mahasiswa yang sedang melakukan PLT di sini, atau mungkin biar kalian lebih bisa memahami mungkin diganti kata prakteknya aja gitu ya. Sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, saya minta salah satu untuk memimpin doa. Mengawali kegiatan pada pagi hari ini, doa untuk halaman kita masing-masing. Doa, mulai. Doa selesai. Sebelum kita memasuki, saya mau presentasi dulu ya. Adi siapa? Berliana Umia Sari, Bima Siki, Sakit. Nah, berita itu biasanya berbentuk teks maupun video. Kalian pasti tak asing dan setiap hari kalian pasti kalian juga berita. Entah dari teman, entah dari TV, ada dari HP. Ada yang mau ngasih cerita sebelumnya? Tadi kami berita apa? Cara digital. Nah, untuk kita membahas lebih dalam lagi, saya akan menerapkan kelas diskusi pada pagi hari ini. Kalian bisa berhitung dari sini ya, sampai 5. 2, 3. Nah, untuk kelompok pertama itu kalian mencarikan materi tentang pengertian dan bentuk berita. Definisi serta bentuk berita. Ini kelompok 1. Kelompok 1 itu mencari definisi serta bentuk berita. Nah, kalian cari materi selengkap-lengkapnya ya. Tapi nggak usah pakai. Kemudian kelompok 2 itu mencari bentuk teks berita. Kelompok 3 bentuk teks berita. Kemudian kelompok 4 kaidah kebahasaan teks berita. Kelompok 5 langkah-langkah penulisan berita. Jadi kalian boleh mencari di internet atau di buku pegangan untuk mencari materi tentang pembagian tadi ya. Nah, setelah itu nanti tunjuk satu perwakilan dari satu kelompok itu untuk memaparkan materi. Ada yang mau ditanyain? Bisa yang udah sahabat-sahabat ya, sahabat. Grafika.
Iya, tadi empat unsur toh. Pertama, menentukan peristiwa atau kejadian perkara. Yang kedua, terjadi seketika pengamatan langsung, wawancara, dan fakta. Kalau tidak ada, kalau semisal tidak ada saksi mata, seumpama diri kita misalnya kata unsur buat atau apa membaca di sini berisi nama atau jelas kejadian atau peristiwa baru atau sekarang berisi siapa saja Untuk selanjutnya kita masuk ke struktur teks berita. Struktur teks berita ada apa aja? Kepala berita, tubuh berita, sama ekor berita. Nah, untuk ekor berita itu biasanya juga bersifat opsional. Tapi lebih baik dimuat ya, karena itu berisi kesimpulan biar berita yang kalian sampaikan itu jelas. Seperti itu. Nah, unsur-unsur dari berita ada berapa? Bisa disebut lagi Simba atau 5W1A. Untuk unsur-unsurnya ada yang belum paham? Ada yang masih kalian bingung? Kayaknya enggak ya? Kayaknya udah tahu ya. Nah, ini mungkin kalian sedikit mungkin masih kurang pemahaman di sini, karena biasanya kalau kalian ada bahasa itu kan rumit ya. Nah, jadi kalian perhatikan ya. Di dalam teks berita itu ada kaidah bahasa biasanya yaitu bahasa baku. Kecuali kalau berita yang seperti gosip-gosip itu biasanya
kondisi temporal dan kronologis, keterangan waktu dan tempat, ada juga kata kesampingan. Nah, kita bahas satu persatu ya. Untuk bahasa baku itu tandanya apa? Yang termuat dalam KBBI. KBBI itu apa? Ada yang tahu? Bahasa Indonesia. Kemudian kalimat langsung itu adalah menunjukkan percakapan. Biasanya kalau misalkan di berita itu ada narasumber yang diwawancarai kan? Nah, itu biasanya kalau ditulis di teks juga dikasih keterangan kalimat langsung. Nah, tanda-tandanya dari kalimat langsung itu ada petik 2. Contohnya di situ apa? Ada yang mau membacakan? Zulfikar membacakan. Siapa yang membacakan? Andi. Ini Andi Setiawan. Saya tunjuk ya. Masnya. Saya membaca draft yang bisa dibuat simpel oleh nelayan Samila Bigres. Nah, berarti kalimat langsung itu ada petik 2-nya itu menunjukkan itu bahwa itu adalah dialog. Kita lanjut ke konjungsi bahwa dan kalimat ini sama ya. Ini adalah ini tadi konjungsi temporal ya, yang ini. Nah, konjungsi bahwa itu biasanya mengubah kalimat langsung menjadi kalimat narasi. Misalkan saya mengatakan hari ini saya mengajar di kelas 11 B, gitu ya. Nah, untuk diubahnya ke konjungsi bahwa mungkin mbaknya bisa mengucapkan hari ini Mbak Tanti mengatakan bahwa ia sedang mengajar di kelas B. Paham sampai situ? Biasanya itu berbentuk kata-kata untuk menghubungkan kalimat sebelumnya dengan kalimat setelahnya. Contohnya kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya, sebelumnya, seperti ini ya. Nah, ini yang menggunakan kata keterangan waktu dan tempat. Kalau keterangan waktu biasanya ditandai dengan apa? Pada siang hari, pada ya, terus ya, seperti itu. Kemudian kalau keterangan tempat biasanya ditandai dengan kata di ke hari, ya, di ke hari. Kemudian lanjut ke kata kerja mental. Penggunaan kata kerja mental ini terkait dengan hasil pemikiran. Berarti kalau pemikiran kan biasanya berasumsi, berargumentasi, beropini, apalagi berkesimpulan, berpraduga, berprasangka, ya. Jelas? Nah, kalau ini mungkin kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya untuk memproduksi berita secara tulis dan lisan ya. Mungkin sampai situ ada yang mau ditanyain dulu. Dari kalian yang tadi udah keliling menyampaikan materi, apakah ada yang mau disampaikan dulu? Akan melanjutkan materi secara mandiri. Nah, sampai situ ada yang mau ditanyain dulu? Ya, belum. Ya. Jadi ada yang mau nyimpulin hari ini kita belajar apa saja? Jangan keroyokan dong. Bisa. Ayo, siapa yang mau nyimpulin kita belajar apa saja hari ini? Masnya? Belajar apa saja? Pengertian, kaidah kebahasaan, struktur, sama jenis, sama satu lagi langkah-langkah memulai. Nah, itu. Jadi pembelajaran pada hari ini saya cukupkan sampai sekian. Bisa diulas lagi ya kalau kita hari ini kita belajar tentang materi terkait dengan berita. Untuk kedepannya kita akan belajar untuk membuat atau memproduksi berita. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, saya ucapkan terima kasih kalian sudah
tetap jangan sekarang ya